Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Oktinizah, NPM 203031037. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah dibagikan, yaitu untuk memenuhi tugas UTS. Yang pertama, saya nomor absen 21 soal bagian B. Yang pertama yaitu tentang konsep dan analisis pasar persaingan sempurna. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana masing-masing pihak atau baik produsen maupun konsumen tidak mempunyai power untuk memenuhi harga, di mana pihak-pihak tersebut hanya sebagai price taking dengan karakteristik sebagaimana di atas. Nah, karakteristiknya itu ada 4. Yang pertama, price taking, yaitu terdapat banyak penjual dan pembeli di dalam pasar sehingga share atau kontribusi tiap penjual atau pembeli relatif kecil. Konsekuensinya tidak ada pihak lain yang bisa menentukan harga ditentukan oleh pasar. Yang kedua, yaitu produk homogen atau sejenisnya. Itu barang yang didagangkan adalah identik atau hampir identik sehingga terdapat perfectly substitute. Jika ada perusahaan yang menaikkan harga, konsumen akan beralih mengonsumsi produk perusahaan lain sehingga akan menghilangkan bisnisnya. Yang ketiga, free entry dan exit. Penjualan ini maksudnya itu penjualan bebas masuk dan keluar dari pasar saat ada profit yang menjanjikan. Akan ada perusahaan yang masuk ke industri. Sebaliknya, saat mengalami kerugian, akan ada perusahaan yang keluar pasar tanpa ada hambatan yang berarti. Yang keempat, contoh produk di pasar persaingan sempurna umumnya adalah barang pertanian, minyak bumi, gas alam, dan bahan-bahan mentah seperti tembaga, biji besi, kapas, baja, dan lain-lain. Produk-produk homogen itu dalam ekonomi tersebut komoditas. Selanjutnya yaitu revenue. Konsep yang digunakan yaitu jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan secara individu tidak mempengaruhi harga pasar. Seperti ada rumusnya yaitu TR dikali PQ. TR itu berarti total revenue, dan P itu price, Q itu quantity of output, atau AR sama dengan TR per Q. AR itu adalah average revenue, kalau TR itu total revenue. Lalu MR itu marginal revenue. Selanjutnya, perbedaan antara kurva demand perusahaan dengan industri. Kurva permintaan industri itu kumpulan perusahaan akan berbentuk downward sloping atau seperti biasa. Saat menganalisis suatu perusahaan, berapapun Q yang diproduksi, harga akan selalu sama. Dari fakta ini kita bisa menganggap kurva D yang dihadapi suatu perusahaan adalah horizontal. Selanjutnya profit. Profit itu rumusnya ada total revenue dikurang total cost. Nah, saat perusahaan memproduksi
Q1. Profit yang akan didapatkan adalah area ABCD. Selanjutnya, profit maximization. Itu dalam jangka pendek, perusahaan bisa memperoleh profit sehingga perusahaan akan memaksimalkan profitnya. Prinsip ekonomi itu yaitu rational people think the margin. Perusahaan akan menambah outputnya saat MR lebih kecil daripada MC, sehingga profit akan maksimal saat perusahaan memproduksi barang senilai Q pada kondisi. Selanjutnya yaitu shutdown. Shutdown itu adalah kondisi saat perusahaan berhenti berproduksi untuk sementara, namun masih berada dalam industri. Kenapa terjadinya shutdown? Itu ketika berproduksi malah menambah kerugian, yaitu pada kondisi di mana P lebih kecil daripada AVC. Saat shutdown, perusahaan hanya menanggung biaya berupa fixed cost. Shutdown dapat bisa diikuti dengan beberapa hal yang bisa mengeliminasi beberapa fixed cost. Selanjutnya ada free entry dan free exit. Free entry itu dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang perusahaan bebas untuk masuk dan keluar dari pasar. Saat terjadi profit, banyak perusahaan yang akan masuk yang akan membuat penawaran bertambah. Konsekuensinya harga akan turun, profit akan turun. Sebaliknya, saat losses, banyak perusahaan akan keluar sehingga penawaran turun dan harga naik, profit akan naik. Di competitive market, ekonomi profit akan nol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep surplus produsen. Setiap produsen akan mengeluarkan biaya atau cost untuk memproduksi barang dan jasa. Jika produsen memproduksi tambahan 1 unit barang dan jasa, menjual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari tambahan biaya yang dikeluarkan, dia akan memperoleh nilai atau bonus yang disebut surplus produsen atau producer surplus. Jadi di situ kita bisa mengambil intinya, pengertiannya yaitu surplus produsen adalah total selisih antara harga yang dibayar antara produsen dan tambahan biaya untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Dengan kata lain, surplus produsen adalah total selisih antara P dan MC. Dalam kurva penawaran, surplus produsen adalah area di atas kurva penawaran dan di bawah harga pasar. Selanjutnya yaitu konsep economic welfare. Tujuan dari ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan atau well-being atau welfare. Karena dalam ekonomi terdapat beberapa pihak terlibat, maka konsep ekonomi welfare mencakup kesejahteraan total dari berbagai pihak tersebut, yaitu yang pertama, konsumen. Ukuran yang digunakan adalah surplus konsumen. Yang kedua, produsen. Ukuran yang digunakan adalah surplus produsen. Yang ketiga, pemerintah. Biasanya digunakan ukuran beberapa pendapatan atau pajak yang biasa diperoleh. Surplus produsen dan konsumen. Analisis welfare yang paling sederhana adalah hanya meninjau dari sisi produsen dan konsumen. Di sini ekonomi welfare yang dipertimbangkan oleh total surplus, yaitu akumulasi dari surplus konsumen dan surplus produsen. Total surplus merupakan area di antara kurva permintaan dan kurva penawaran.
dari kuantitas 0 sampai dengan kuantitas keseimbangan. Selanjutnya itu deadweight loss adalah kesempatan yang hilang atau total kerugian dari penurunan total surplus akibat underproduction dan overproduction. Deadweight loss ini merupakan pengurangan total surplus dari nilai maksimalnya. Biasanya pada setiap pemasaran itu terdapat kegagalan, yaitu kegagalan pasar atau market failure. Kenyataannya, yang pertama, bisa terjadi market power di mana seseorang atau sekelompok kecil orang atau entitas bisa memengaruhi harga. Yang kedua, orang lain di luar pembeli penjual yang terdapat kadang terkena dampak atau eksternalitas. Hal ini yang menyebabkan kegagalan pasar atau market failure. Market failure adalah pasar tidak diatur yang gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Selanjutnya, analisis dampak kebijakan pemerintah. Kebijakan ekonomi tersebut adalah price scaling dan price floor. Yang kedua, price support dan product quotas. Yang ketiga, import quotas dan tarif. Yang keempat, pajak dan subsidi. Nah, di sini saya akan menjelaskan price scaling dan price floor. Price scaling itu maksimum price adalah harga tertinggi sesuai peraturan di mana barang dapat diperjualbelikan. Contohnya, harga eceran tertinggi obat, harga batas atas tiket pesawat dan taksi, harga BBM, dan lain-lain. Terus, jika price floor atau minimum price adalah harga terendah sesuai peraturan di mana barang adalah diperjualbelikan. Contohnya UMR. Saat binding, price scaling akan menyebabkan kelebihan permintaan, sedangkan price floor akan menyebabkan kelebihan penawaran atau surplus. Dua-duanya akan terjadi deadweight loss. Nah, yang selanjutnya itu price support. Price support adalah harga yang ditentukan oleh pemerintah di atas harga keseimbangan pasar, di mana kelebihan penawaran surplus yang terjadi akan dibeli oleh pemerintah. Dilakukan untuk melindungi produsen sehingga memperoleh income yang lebih tinggi. Nah, jika production quotas adalah pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait jumlah barang yang dihasilkan oleh industri. Terus, incentive program. Ini merupakan pengembangan dari production quotas. Pemerintah tidak hanya memberikan perintah batasan produksi, namun dengan cara memberikan insentif kepada produsen agar mau memproduksi senilai dengan kuota yang telah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya adalah kuota impor. Kuota impor adalah atau import quotas adalah jumlah barang maksimal yang boleh diimpor, sedangkan tarif di sini dimaksud adalah bea masuk yang dikenakan pada barang impor. Kedua kebijakan tersebut ditunjukkan untuk melindungi industri dalam negeri agar memperoleh profit dan berkembang. Sedangkan tarif impor, dengan adanya tarif impor, harga barang internasional akan menjadi naik. Jika pemerintah mengenakan tarif sebesar selisih antara harga internasional dan harga domestik, harga barang impor akan sama dengan harga barang domestik, sehingga dampaknya sama dengan kuota impor yang dibahas sebelumnya.
Nah, di sini kuota versus dengan tarif impor. Jika pemerintah menggunakan tarif sebesar selisih antara harga internasional dan harga domestik, dampaknya sama dengan kuota impor, seperti yang dibahas sebelumnya. Sekarang misalnya, kuota impor juga hanya sebagian masyarakat masih bisa impor. Bagaimana dengan dampak antara kuota dengan tarif? Dibandingkan dengan kuota, tarif impor lebih menguntungkan karena pemerintah memperoleh pendapatan besar. Sedangkan dalam kuota nilai D, ini merupakan bagian dari surplus produsen dari luar negeri. Selanjutnya pajak. Analisis pajak yang kita lakukan di sini adalah spesifik tax, yaitu pajak per unit barang. Saat pemerintah mengenakan pajak, menyebabkan harga yang dibayar pembeli dengan harga uang yang diterima penjual menjadi tidak sama.